Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tauhid Wicaksono akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat Ganjar dan WBS menggunakan Project Libre. Project Libre. Oke. Jadi yang pertama kita otomatis kita harus install Project Libre dan kita langsung saja masuk ke aplikasinya dan kita create project. Project name kita namain nama aplikasi apa yang ingin kita buat. Framo mungkin tak namain Framo aja, dan manajernya ini PM kalian. Jadi PM kalian namanya siapa, mungkin siapa, dan kita klik OK. Nah, di sini merupakan lembar kerja dari Project Libre itu sendiri. Jadi di sini ada kolom-kolom namanya, ada name, ada durasi, ada start, finish, kemudian ada yang namanya processor sama resource name. Nah, oke, langkah awal adalah name ini adalah lembar untuk menuliskan aktivitas-aktivitas yang kita planning untuk mengerjakan project sistem informasi yang ingin kita bangun. Kemudian ada durasinya berapa, biasanya hitungannya per hari, kemudian startnya kapan, biasanya ada di sini tertera tanggal, selesainya kapan. Predecessor itu adalah hubungannya sama yang namanya aktivitas tadi, pengelompokan mana aktivitas yang bisa dilakukan setelah aktivitas A selesai, mana aktivitas yang bisa dilakukan bersamaan, mana aktivitas yang bisa terselesaikan bersamaan. Dan resource name adalah semua yang terlibat dalam pengerjaan aktivitas yang telah kita tuliskan tadi. Mungkin kita bisa langsung mengerjakan. Yang pertama, otomatis di sini di yang awal kita tulis mungkin apa yang ingin kita bangun. Jadi aku ingin membangun sebuah aplikasi bernama Framo, dan kita enter saja. Oke, langkah awal atau planning awal atau rencana awal atau aktivitas awal yang ingin aku kerjakan untuk membangun Framo biasanya adalah identifikasi dan perencanaan sistem, ya. Kemudian ada yang namanya wawancara dan ide, penentuan ide dan judul. Mungkin di sini kita bisa langsung membuat SM, dan ini bisa kita BPMN. Kemudian di sini kita menggunakan yang namanya SDLC atau life cycle dalam pembuatan atau planning pembuatan sebuah sistem informasi atau perangkat lunak. Di sini waterfall bisa, Agile Scrum juga bisa. Yang ini aku contoh ini yang Agile Scrum ya. Di yang Agile Scrum berarti kita menganut yang namanya sprint. Nah, sprint ini kita tuliskan sprint 1. Kemudian, nah, penulisan sprint dari sprint 1 fiturnya namanya apa? Biasanya sprint 1 nama fiturnya itu ada akun, kemudian ada monitoring mungkin. Ini tak tuliskan secara ringkasan kasar saja ya. Ini nanti juga tak tunjukkan gimana file Ganjar yang detail dan sudah jadi gitu. Mungkin kita bisa lanjut dalam sprint 1 itu biasanya ada analisa kebutuhan sistem, kemudian ada lagi aktivitas namanya desain dan UML, mungkin ada aktivitas lagi namanya coding, dan ada aktivitas lagi yang namanya testing. Nah, dari semua ini kan yang ingin kita bangun adalah FAMO, aktivitasnya adalah identifikasi sampai testing. Nah,
gimana supaya aktivitas-aktivitas ini rapi dan bisa kita klasifikasikan mana yang aktivitas, mana yang subaktivitas, mana yang judul yang ingin kita bangun gitu. Kan yang ingin kita bangun adalah sebuah sistem informasi FAMO. Kemudian aktivitasnya ada identifikasi sama testing. Nah, gimana cara ngerapiinnya atau membedakannya? Jadi tinggal kita klik 2 sampai 11. Kemudian kita ke task, kemudian kita indent atau kita indensasi namanya. Nah, cara indent bukan hanya di task saja, klik indent, apalagi ada lagi caranya, yaitu ini kan identifikasi dan perencanaan. Memiliki subaktivitas, namanya wawancara, sampai penentuan judul, SR, dan BPMN. Maka pokoknya yang diinden adalah subaktivitas dari aktivitas. FAMO tadi, FAMO memiliki aktivitasnya adalah kita ingin membangun FAMO. Subaktivitasnya adalah identifikasi sampai dengan sprint 1. Nah, identifikasi memiliki subaktivitas lagi, namanya wawancara sampai dengan BPMN. Sehingga wawancara sampai BPMN kita indent. Nah, kita indent. Sehingga kemudian ada sprint 1. Sprint 1 juga memiliki subaktivitas. Subaktivitasnya namanya analisa kebutuhan sistem sampai dengan testing. Ini kita indent. Ini dari sini kita bisa membacanya. Jadi FAMO memiliki aktivitas untuk sementara ini ya 1 sampai 11 memiliki 2 aktivitas yaitu identifikasi dan perencanaan dan sprint 1. Identifikasi dan perencanaan memiliki planning atau aktivitas subaktivitas wawancara, penentuan ide dan judul, SR, BPMN. Sprint 1 memiliki subaktivitas analisa kebutuhan sistem sampai dengan testing. Gitu. Nah, dari sini kita juga bisa menganalisa di analisa kebutuhan sistem, kita juga memiliki subaktivitas dalam pembuatan sistem. Jadi ini gimana cara nambahinnya? Bukan dihapus kemudian dipindah, bukan. Jadi tinggal diklik sini, kemudian kita bisa insert. Kemudian ada cara lagi, kita bisa klik kanan, kita bisa new. Nah, gitu. Di analisa kebutuhan sistem biasanya kita membuat yang namanya user story, kemudian analisa kebutuhan fitur, gitu. Kemudian kita enter saja. Di desain dan UML juga kita memiliki yang namanya subaktivitas. Jadi kalau ingin menambahkan kolom atau subaktivitas, kita klik nomor di bawahnya, kemudian kita insert atau kita klik kanan, kemudian kita new. Jadi ada 2 cara. Mungkin di desain UML kita bisa membuat AD, kemudian membuat UI UX, dan di coding mungkin kita pembangunan front end atau membuat front end, back end. Kemudian di testing kita ada yang namanya di testing biasanya ini tergantung ya testingnya pakai apa. Tapi biasanya banyak macam-macam testing dari STR, STP. Oh, maksud saya black box, white box. Cuma biasanya di dalam testing hal atau aktivitas subaktivitas yang dilakukan biasanya adalah STR dan STP. STR itu software test report, kemudian STP software test planning. Oh, kebalik, sorry. Di biasanya STR di bawah dan yang di atas STP. Nah, seperti cara di awal kita yang subaktivitas kita indent. Jadi di analisa kebutuhan sistem kita indent, kemudian di desain dan UML subaktivitasnya kita indent, kemudian di coding subaktivitasnya kita indent, kemudian di STR STP subaktivitasnya kita indent. Nah, jadi secara basically gitu cara membuat aktivitas dan subaktivitas
di mana kita memanfaatkan teknik indensasi. Cara inden bisa kita lihat di task atau kita klik kanan, di sini ada indent, oden, new, delete, copy, dan seterusnya. Nah, setelah kita tentukan rundown atau planning aktivitas yang ingin kita lakukan, kita telah selanjutnya yang perlu kita tentukan adalah durasi dari aktivitas yang ingin kita lakukan itu seberapa lama. Nah, durasi ini adalah kesepakatan atau rapat tim. Jadi yang menentukan durasi adalah tim. Jadi cara menentukannya tinggal yang kita tentukan adalah sub aktivitasnya saja. Jadi yang di bold atau aktivitas utamanya ini pasti mengikutinya atau secara otomatis di sini update. Tuh, jadi contohnya wawancara kita 1 hari, penentuan judul langsung kita klik 1 hari, dan SR mungkin 1 hari, BPMN mungkin 2 hari. Nah, secara otomatis di sini pun terupdate. Kemudian di user story 1 hari, dan 1 hari, mungkin pembuatan AD 2 hari, UI UX mungkin 5 hari, dan front end mungkin 5 hari, back end mungkin 6 hari, STR mungkin 1 harian sama STP. Nah, jadi gitu menentukan durasi. Nah, setelah kita membuat aktivitas penentuan durasi, tanggal di sini kan belum berubah. Jadi gimana caranya itu berubah? Kita memanfaatkan yang namanya predecessor. Predecessor itu adalah dependensi. Dependensi itu adalah ketergantungan. Jadi ada materinya nanti disampaikan. Jadi dependensi atau ketergantungan atau predecessor itu dibagi menjadi 4, yaitu ada FS, SS, FF, SF. Jadi FS itu apa? Jadi finish to start. Finish to start itu adalah aktivitas di mana kondisi di mana aktivitas kedua atau aktivitas B bisa dilakukan ketika aktivitas A telah terselesaikan. Dan start to start adalah aktivitas A dan B atau aktivitas ke-1 dan kedua itu bisa dilakukan secara bersamaan atau bisa di start secara bersamaan. Kemudian finish to finish itu kebalikannya start to start otomatis. Jadi aktivitas ke-1 dan aktivitas kedua itu terselesaikan secara bersamaan. Kemudian start to finish itu adalah aktivitas B selesai, maka aktivitas A dilakukan, atau aktivitas kedua selesai, aktivitas A baru bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke project library-nya. Jadi ini project library-nya. Jadi kita menentukannya gimana? Mungkin penentuan ide dan judul. Jadi penentuan ide dan judul mungkin bisa dilakukan ketika wawancara telah terselesaikan. Maka kita tulis di sini. Wawancara angka berapa? Wawancara itu angka ketiga. Jadi kita tulis 3 FS. Karena FS adalah finish to start. Artinya penentuan ide dan judul bisa dilakukan ketika wawancara selesai di depan. Jadi kita tulis FS. Kita enter. Secara otomatis kalau FS itu hilang karena secara basic FS itu sudah tersedia di sini. Jadi otomatis langsung anak panahnya langsung terarahkan. Terkecuali kalau yang seperti SS, SS atau FF atau ya SS, FF itu biasanya masih tertuliskan. Kalau FS otomatis itu. Jadi seperti itu. Dan SR itu bisa dibuat ketika wawancara dan penentuan ide dan judul telah terselesaikan. Maka bisa ditulis gini, predecessornya bisa 2. Jadi 3, kemudian titik koma, kemudian 4. Jadi seperti itu. Nah, kenapa titik koma? Karena kalau kita menggunakan yang namanya titik saja, nah itu si Project Libre itu tidak menerimanya. Jadi kita menggunakannya adalah formatnya itu adalah titik koma kalau di Project Libre. Dan BPMN itu bisa dilakukan ketika SR telah terselesaikan. Jadi kita tulis 5. Jadi gitu saja sebenarnya penentuan prosesor. Jadi aktivitas mana yang bisa dilakukan atau aktivitas mana yang bisa dilakukan ketika aktivitas lain telah terselesaikan, mana aktivitas yang bisa dilakukan secara bersamaan atau yang selesai secara bersamaan.
Dan sprint 1 bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan ketika identifikasi ini telah terselesaikan. Artinya cara nulisnya ya tinggal kita tulis nomor 2. Jika FS tidak perlu kita tuliskan karena secara otomatis akan terbentuk FS. Oke, kemudian analisa dan kebutuhan sistem, user story. User story bisa dilakukan mungkin ketika SR dan BPMN telah terselesaikan. Terus kita bisa analisa kebutuhan fitur. Analisa kebutuhan fitur ini bisa dilakukan secara bersamaan dengan user story. Jadi kita tinggal tulis user story-nya nomor apa, prosesornya itu yang gimana. Nah, analisa kebutuhan fitur kan bisa dilakukan secara bersamaan dengan user story. Jadi bisa kita tulis SS. Nah, jadi seperti itu. Gitu seterusnya sampai dengan testing. Nah, setelah kita menentukan prosesor, secara otomatis hari di sini pun ikut terakumulasi atau tergenerate sesuai dengan prosesornya. Tanggalnya pun di sini secara otomatis akan terupdate. Jadi contoh prosesornya tak hapus. Nah, di sini juga otomatis terupdate. Nah, contoh tak kasih prosesor lagi, sini juga otomatis terupdate, tanggalnya otomatis terupdate juga. Jadi fungsi dari inden tadi selain untuk merapikan subaktivitas yang mana, dikombinasikan dengan fungsi prosesor untuk penentuan hubungan per aktivitas menghasilkan nanti durasi serta start dan finishnya. Jadi berpengaruh terhadap durasi dan start finishnya sebuah aktivitas. Jadi kita secara otomatis tergenerate lah dari seperti itu. Kemudian setelah aktivitas, durasi, tanggal, dan prosesor kita lakukan, sekarang kita tentukan siapa yang mengerjakan dari aktivitas ini dengan durasi ini. Jadi kita masuk yang namanya materinya resource name. Gimana caranya menentukan resource name? Kita tinggal klik di sini. Bisa kita klik 2 kali, kita ke resource, atau kita bisa klik di sini, kemudian kita masuk ke sini, resource, kemudian kita ke sini. Nah, resource-nya siapa? Kita tulis sesuai nama tim kita. Jadi Wahyu, mungkin di sini Lovanda, ini Amel, dan di sini mungkin Nisa, ini Rian. Nah, ini project tim kita otomatis terinisial berdasarkan nama awal biasanya. Oke, resource sudah jadi, kita kembali ke Gancartnya. Kalau kita kembali, kita tinggal ke tas, kemudian kita ke Gancar. Nah, kita sekarang tinggal menentukan, contohnya wawancara. Wawancara ini dikerjakan siapa saja. Jadi kita tinggal ke resource, kemudian kita klik sini. Kemudian biasanya wawancara dilakukan oleh full team. Jadi kita tinggal klik sini, kemudian kita klik sini, kemudian kita klik sini. Kita klik semuanya, kita assign secara otomatis. Nah, secara otomatis di sini tertera apa namanya, siapa yang mengerjakan aktivitas wawancara. Contohnya di penentuan ide dan judul, yang mengerjakan mungkin PM-nya saja, apa namanya, aku doang. Ini tinggal kita klik. Nah, terus kita close. Nah, jadi gitu. Jadi secara otomatis. Dan SR mungkin yang ngerjakan itu analis di Lovanda, close secara otomatis. Jadi dari sini kita bisa menentukan siapa yang mengerjakan berdasarkan job desk-nya. Contoh lagi di UI UX, yang mengerjakan kan cuma desainer. Jadi kita klik Amel, kemudian kita close. Secara otomatis yang mengerjakan Amel. Nah, jadi itu untuk resource name. Jadi itu secara teknikal
gimana mengerjakan Gantt mulai dari penentuan aktivitas, durasi, sampai dengan prosesor, sampai dengan resource name atau yang mengerjakan. Hasil generate-nya adalah seperti ini. Jadi ini prosesornya sudah ada, kemudian yang mengerjakannya pun sudah ada. Jadi seperti itu. Nah, WBS-nya yang mana? Jadi kalau kita ke WBS, tinggal kita klik WBS. Nah, ini sudah muncul WBS. Kemudian ada network juga. Ini network. Ini kita. Nah, ini masih kasarannya. Jadi ini hanya percontohan gimana penyusunannya saja. Kebetulan aku ada contoh juga mengenai analisa Gantt atau WBS yang detail dan lebih terperinci ketimbang latihan ini karena ini sifatnya hanya latihan. Ini adalah sifat latihan gimana cara menyusunnya. Yang ini adalah project atau Gantt yang terselesaikan atau sudah terselesaikan. Nah, di sini sudah tersedia ya Gantt yang telah tak buat terselesaikan secara detail. Jadi di sini aktivitasnya lengkap. Aku membuat FAMU. Aplikasi FAMU terbagi menjadi aktivitasnya adalah identifikasi dan perencanaan sistem. Terdirinya lagi dari sprint 1 sampai dengan sprintnya itu ada 4. Nah, kita tulis lengkap sprint 1 sampai sprintnya sesuai dengan kebutuhan tim kita. Jadi kita menentukan sprintnya berapa. Yang penting penulisan sprint itu sprint kemudian fitur yang ada di sprint tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada percontohan prosesor mulai dari yang ini FF atau finish to finish, yaitu artinya membuat user story dan menganalisa kebutuhan fitur itu bisa terselesaikan secara bersamaan. Ya, jadi seperti itu cara bacanya. Ada lagi contoh SS. SS artinya membuat ERD itu bisa terselesaikan secara bersamaan dengan yang namanya sequence diagram. Nah, mungkin itu percontohannya. Ya, jadi secara basically gitu cara membuat Gantt WBS. Kemudian ini kan sprint 1. Untuk membuat sprint 2 tidak usah ketik lagi secara ulang, jadi cukup dikopas saja seperti biasa. Kita klik dulu, kita ketik dulu sprint 2-nya, kemudian di sini fiturnya apa, artikel contohnya. Nah, file yang telah kita kopas tadi tinggal kita klik dan kita paste. Nah, secara otomatis ke bawah. Jadi tinggal analisa. Jadi intinya dalam pembuatan Gantt sama WBS adalah analisa job desk-nya, analisa rundown-nya atau planning aktivitas dan subaktivitasnya itu gimana, serta planning durasinya. Yang penting untuk durasi diperhatikan. Jadi startnya kita kapan, finishnya kita kapan. Kalau dalam hal praktikum ada 14 minggu. Jadi kita harus kondisikan gimana time management dari penyelesaian sistem kita. Kemudian kita harus menentukan juga analisa prosesornya karena berpengaruh pada yang namanya analisa durasinya. Jadi atau dependensi atau ketergantungan aktivitasnya. Jadi prosesor ada 4 seperti yang tak jelaskan FS, SS, FF sama SF. Seperti itu. Kemudian ada resource name, yaitu resource name penentuan siapa yang mengerjakan berdasarkan aktivitasnya. Jadi setiap aktivitas pasti memiliki penanggung jawab aktivitas yang telah ditentukan oleh PM. Jadi seperti itu. Jika filenya tertata secara benar, maka filenya seperti demikian. Di ke samping, makin ke samping. Kemudian WBS-nya juga akan tertata secara rapi. Nah, ini WBS yang telah hasil generate dari Gantt yang telah tak susun. Kemudian networknya juga tersusun secara rapi. Di ini networknya. Nah, ini networknya rapi dan rutut. Kemudian sekarang cara gimana kita
mengekspornya. Jadi mengekspor dari file yang telah kita buat, yaitu cara ekspornya adalah tinggal kita ke file, kemudian ke kita PDF, kemudian kita ekspor, jadi kita namain, kemudian kita masukkan folder. Jadi itu tinggal di open. Jadi gitu aja sih penjelasan mengenai gimana cara membuat gancat di BPS dan gimana analisa gancat di BPS. Kurang lebihnya dari saya juga saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semangat.